Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Senin. Kemarin saya tidur cepat. Pagi-pagi jam 4 pagi saya cek ada WhatsApp 400-an ya. Oke, selamat pagi ya. Ini hari Senin, saya akan mereview dulu barang kiriman hari ini, orderan yang masuk ya. Satu per satu. Saya sudah terima orderannya masuk melalui Bukalapak. Ada juga yang transfer langsung. Terima kasih untuk yang yakin ya, daripada pakai Bukalapak ribet juga katanya ya, mendingan saya transfer langsung aja order melalui WhatsApp. Terima kasih. Ini kita mau mereview dulu ya, mulai dari yang mana nih? Yang ini dulu deh. Jadi di depan saya ini ada bohlam Kri ya, bukan Kri sebenarnya, tapi dia temennya Kri. Satu produk dengan pabriknya, tapi karena H3 tidak bisa menggunakan chip Kri katanya, mentok ya, karena chip Kri kan jendol, jadi bukan chip Kri. Nah ini tipe H3 ya. H3 itu untuk fog lamp, kebanyakan fog lampnya itu mobil-mobil tahun lama ya, karena tiap-tiap tipe bohlam itu lahir di tahun-tahun yang berbeda. Contohnya H3 ini pasti fog lamp di mobil tahun 90-an sampai tahun 2000 ya. 2000 ke atas, 2002 masih sih pakai H3 seperti Kijang, seperti Suzuki Escudo ya, seperti Great Corolla, segala macam mobil-mobil yang di tahunnya ya. Kebetulan ini di order untuk Suzuki Escudo. Terima kasih Pak, sudah order, sudah yakin ya. Tipenya adalah H3. H3 itu adalah pendek bro ya, pendek. Saya berharap sih ini PNP ya. Kalau soket ini saya jamin PNP, tinggal colok ya. Dia juga driverless, Bapak nggak usah susah-susah ngikat drivernya, ngumpetin drivernya. Yang pasti adalah pasang ininya dulu, udah pasang ininya diklipin, pasang bolamnya ya. Saya juga nggak tahu banyak tentang H3 ini, karena jujur mobil-mobil zaman sekarang itu H11, H16 ya. Jadi soal fokus bagaimana, nah ini yang kurang begitu kita bisa percaya gitu ya. Maksudnya bukan bisa percaya, belum nyoba gitu ya. Tapi sih yang pasti ya, jadi belum pernah nyobanya ini, jadi Bapak harus mencoba antara dia sorotan samping atau atas bawah. Tebakan saya sih atas bawah ya, karena H3 itu filamennya horizontal, bukannya lurus ke depan ya. Jadi ini sebenarnya sih bisa diputar juga, nggak usah pusing. Sorotan atas bawah atau sorotan samping kiri kanan, Bapak tinggal setting menurut Bapak mana yang bagus. Tebakan saya adalah atas bawah ya. Dan ini kipasnya juga besar ya, harus diperhatikan space di belakangnya cukup atau tidak. Musinya sih cukup, cuman ya agak besar aja kipasnya ya. Kipas besar sebenarnya bagus, kipas besar sebenarnya bagus buat pendinginan dia ya. Dan ini terang sekali bro, 32 watt mencapai 2800. Ini besar sekali ya, seperti di video saya sebelumnya. Versi ini besar ya, H1 dan H3 nya besar sekali ya. Bodinya kecil, saya rasa bisa masuk ya. Bodi ininya kecil, bisa masuk ya, cuman hanya kipasnya aja agak gede nih ya. Sebelum kirim kita akan tes nyala ya. Saya nggak bisa banyak berbicara di H3 karena jujur terus terang saya sih ada fog lamp, rumah fog lamp Kijang LG, coba nanti kita akan tes ya di kedepannya. Tuh gede sekali, 32 watt ya. Dan warnanya ini agak putih ke kuning ya, agak putih ke kuning, jadi hujan masih oke lah. Pilihan H3 nggak banyak, karena ya itu saya udah ngomong, mobil tahun 90-an sampai tahun 2000, sekarang sudah 2020, pabrikan juga kebanyakan udah nggak mau bermain ya, karena udah stok lama. Tapi ya nggak apa-apa, kita masih ada ya. Jadi ini satu pasang ya, harganya pun saya rasa murah sih, karena kita juga pesen gitu ya ke pabrik, Pak tolong dong H3, karena ada yang nyari. Saya juga lagi nyari yang dua warna H3 sebenarnya ke pabrik. Pabrik juga belum memberikan respon yang positif ya. 32 hampir 33 loh. Ini terang sekali bro, terang sekali, terang bro, di atas rata-rata, di atas banyak rata-rata bohlam yang zaman sekarang bro. Ini terang sekali ya. Pemasangan jangan lupa cabut dulu ininya, pasang dulu, klipin, baru setting ininya ya. Ini yang H3 nya. Terima kasih Bapak sudah order pagi-pagi jam 4 pagi nih ditransfer kalau nggak salah ya. Nah ini H11 untuk Toyota Fortuner generasi kedua ya.
sebenarnya Fortuner yang pertama tapi facelift yang menggunakan proyektor. Kita hari ini akan berangkat ke klinik apa ya, lupa. Jadi ini di daerah selatan kita akan masang nanti ya. H11-nya nanti saya kalibrasi dulu sebelum saya jalan ya. Jadi kita akan nyamperin ke tempat beliau gitu ya. Jadi buat Anda yang mau di sekitar Jakarta mau kita samperin masang juga bisa, yang penting ya ada ongkos jalannya ya. Terima kasih yang sudah order, yang belum order masih ragu. Lihat-lihat lagi lah review saya ya. Seperti biasa H11-nya kenapa saya rekomendkan tipe ini? Ini itu full adjustable ya, full adjustable, jadi bisa disetting tuh maju mundur putar ya. Memang bohlam ini bukan bohlam yang terbaik. Masih banyak bohlam yang terbaik di luaran sana, tapi ini terbaik menurut versi saya. Satu, serviceable. Kedua, wattnya 30 watt, real 2500 lux ya, dan dia stabil, tidak ngedrop ya, dan full adjustable, maju mundur putar bisa ya, diputar agak maju agak mundur bisa. Jadi bohlam ini istilahnya pemasangan mudah, tidak ada driver ya, tinggal colok, maju mundur putar bisa, terang 30 watt, luxnya stabil ya. Ya sama, ini nanti kita akan setting dulu kalibrasi dulu sebelum dikirim. Nah ini orderan ini dulu deh, ini sebenarnya orderan masuk hari Minggu ya, hari Minggu dengan Bapak, aduh lupa, untuk Honda CR-V, tapi Honda CR-V nya sudah Honda CR-V Gen 3 tapi reflektornya sudah diubah model Taiwan ya, sepertinya S Depo atau AS. Nah saya rekomendkan H1 ini, selama proyektor dia bagus, hasilnya musinya bagus ya. MH1 pakai ini pun bagus ya, ada testimoninya yang bagus. Cuman MH1 itu kalau udah dulunya pakai HID, bolnya biasanya sudah kena ya. Karena HID panas dan kualitas MH1-nya ya. Banyak yang MH1 itu 1 tahun pakai jebol, 1 tahun pakai jebol. Jebol ini dalam arti kromannya rusak ya. Saya bukan nggak mau jual, saya masih jual, stoknya juga masih banyak saya MH1 ya, high temperature resist. Cuman ya gitu, umurnya 1 tahun 2 tahun lah maksimal kalau pakai HID. Nah kalau Anda pakai LED ini lumayan, 26 watt 2600 lux maksimal ya. Tipenya adalah P730 dari Pro 7 ya. Ada kartu garansinya ya, ini segel garansinya. Ini sebelum dikirim akan kita review dulu ya. Cuman kalau yang versi Pro 7 dia selalu semua ada driver. Jadi Anda harus ngumpetin ini driver, Anda harus ikat ya. Jadi kalau ditanya PNP, lebih PNP yang Cree tadi tanpa driver ya, lebih enak. Nah ini jangan lupa kalau mau masang ininya dulu ya. Jadi ini bisa dilepas nih, lepasnya hati-hati, pelan-pelan ya, keras sekali memang. Jadi Anda harus pakai tang atau obeng, ini didorong maju ya, atau pakai kain, pegang, tarik. Jadi ini tuh harus dilepas dulu nih. Ya. Sakit. Mestinya dibungkus pakai kain ya, supaya tangan Anda nggak lecet, nggak kesabet, nggak kegores ya. Jadi pasang sendiri saja, jangan lupa pasang ininya dulu ya. Di sini ada knocknya ada 2 nih ya. Knocknya ada 2, sesuaikan dulu knocknya, udah pas, pasang klipnya, lihat di center atau tidak, di tengah atau tidak ya, harus di tengah bolamnya. Kalau nggak ke tengah nanti fokusnya nggak benar ya. Kita ngomong masang di sini sih gampang, tapi kalau prakteknya memang susah ya, saya akui susah bro, karena di ruangan mesin ya. Jadi kalau pantat bohlam Anda seperti ini ya, di sini kan ada knocknya nih, cowakan knock ini satu, di sini satu, jadi ini harus pas dulu ya. Knocknya ini harus pas dulu, kalau nggak pas jangan dipaksa ya. Nah, ini harus pas dulu dan intip, dan dia harus di tengah ya, harus di tengah bro. Kalau begini juga salah, kalau begini juga salah ya, pokoknya harus di tengah, center ya, harus di tengah, di lubang ini di center. Nah, makanya bagaimana kalau kita ngintip di meja, atas meja sih gampang, giliran pas masang mungkin prakteknya agak sulit ya, sempit, panas ruangan mesinnya, apalagi kalau masangnya malam gelap nggak kelihatan, nanti pasti komplain, Pak outputnya kok jelek, Pak outputnya kok begini, outputnya begitu. Jadi berusahalah semaksimal mungkin ya, harus di tengah. Ini sebenarnya kategori kalibrasi Anda sendiri ya. Makanya kalibrasi itu ada 2 macam, kalibrasi oleh saya sebelum dikirim, kalibrasi oleh pemasangan. Jadi kalau kalibrasi oleh saya ada yang dipapas supaya bolamnya bisa lebih maju ke depan ya. Kalau kalibrasi dengan Anda, jadi
Anda harus memasang ini benar-benar di tengah dulu, jangan miring, jangan begini dipasang, lihatnya dipasang, dia nggak akan center, nggak akan fokus. Ya, saya ngomong begini gampang karena di atas meja, tapi prakteknya di atas mobil susah bro, memang saya akui ya. Saya sendiri juga sebagai tukang pasang susah di mobil, sempit, mesti ngobok-ngobok pakai tangan ya, karena mata nggak bisa lihat. Paling kita hanya bisa nyenterin atau difoto pakai pakai kamera handphone. Oh ya udah center baru oke gitu ya. Ya memang masang agak sulit, harus berhati-hati dan jangan sampai ininya juga jatuh. Ininya ada yang jatuh nih, bukan jatuh, kelepas. Waduh, jatuh ke dalam ruangan mesin. Mau beli ininya aja saya nggak punya loh stoknya ya. Jadi hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau jatuh harus dicari itu di bawah mesin, di bawah deck ya. Jadi ini hati-hati ya, saya ngomong apa adanya, ini hati-hati jangan sampai hilang ya. Kalibrasi oleh saya adalah ada bagian yang dipapas, Anda nggak usah khawatir, Anda tinggal pasang ya. Pasang dulu ininya udah pasang, udah diklipin, baru pasang bohlamnya ya. Bohlam ini bisa di-adjust sebenarnya 360 derajat maju dan mundur. Tapi untuk H1 ini Anda hanya perlu maju atau mundur, itu aja. Kapan Anda bisa maju, kapan Anda bisa mundur ya pas pemasangan Anda lihat sendiri nanti di depan mobil, output mobilnya 2-3 meter depan tembok, lihat ditarik bagaimana hasilnya atau dimajuin bagaimana hasilnya, outputnya, garisnya gitu maksudnya ya. Sebenarnya video ini udah lengkap, reviewnya ada di video saya sebelumnya ya. Jadi nggak perlu khawatir, pokoknya sudah saya kalibrasi ya, tinggal pasang saja ya. Nah ini dorong ya, sama seperti yang ini yang sebelah juga kita akan cek wattnya. Kalau ini luxnya adalah 2600 ya. Kipasnya juga besar lumayan ya. 27 ya, 27, sekian. 2600 lux ya. Tipenya adalah H1 P730. Ini sebenarnya saya mau kirim hari Minggu, Bapak. Maaf sekali saya tidak bisa kirim hari Minggu. Kenapa? Karena di order melalui Bukalapak, dikirimnya melalui Ninja. Ninja itu di tempat saya hari Minggu itu tutup ya. Jadi kalau buat Anda yang mau dikirim langsung cepat adalah Anda menggunakan Si Cepat atau JNT. Kenapa? Karena JNT dan Si Cepat di Jelambar hari Minggu pun dia buka ya. Ninja tidak buka, dan saya ngirim pakai Ninja agak ribet. Kenapa? Karena pengiriman Ninja itu dia tidak ada bilang di drop point ya. Dia harusnya di pick up gitu ya. Harusnya di pick up ya. Jadi Ninja ini beda sekali ya. Nah kalau barang di pick up itu lama bro, kurirnya datangnya lama, 2-3 hari baru datang gitu ya. Jadi saya juga nggak bisa mengirim secara cepat, tapi saya akan drop ini di agen Ninja ya, hari biasa buka biar dia yang urus, dan saya tidak dapat nomor resinya tuh. Jadi di pick up-nya nanti dia yang SMS sendiri ke call center ya. Aneh kalau Ninja. Beda dengan JNT atau Si Cepat atau JNE. Tapi JNE ada isu ya, isu apa sih nggak tahu tuh, boykot nggak ngerti. Tapi saya sih rekomendasi Anda pakai JNT dan Si Cepat lah ya. JNT Si Cepat saya bisa drop langsung cepat, hari Minggu pun buka ya. Malam pun dia sampai jam 10 masih buka bro ya. 26 watt, nah terbaca 27, sekian. Kelihatan nggak? Ini terang bro, terang sekali ya. Pemasangan ya saya udah bilang ya, harus sedikit hati-hati karena masang H1 lebih sulit dibandingkan masang tipe bohlam lain seperti H4 ya. Terima kasih sudah order, ini di order melalui Bukalapak dan harganya murah bro, di bawah 1 juta, ini 980.000 ya. Dan dia memang ada drivernya yang Anda harus agak disimpan ya. Jadi ini agak disimpan, jadi semua tipe Pro 7 itu ada driver ya. Jadi dia bukan driverless, tapi ada driver. Driver itu adalah ada kotaknya ya. Nah ini P73CF H4 di order untuk Avanza 2013 ya. H4 P73 Mark II. Saya punyanya yang udah Mark II ya. Jadi kalau listing saya di Bukalapak masih mic flash karena judulnya nggak bisa diedit bro kalau barangnya udah laku ya. Jadi semua barang yang tipe P73CF saya jual yang Mark II ya. Semua stok saya sudah yang baru. Yang baru adalah Mark II. Yang dulu adalah mic flash kodenya ya. Saya pernah review mic flash di YouTube saya, tapi sebenarnya yang baru adalah sudah Mark II. Mark II dengan mic flash bedanya apa? Mark II lebih bagus.
Dia 3 warna tapi tidak bisa mix flash. Jadi mix flash itu strobo, nggak ada strobonya ya. Jadi satu, dia lebih bagus tidak ada strobonya karena orang nggak mau ada strobonya. Dia bilang Nora buat apaan? Oke. Jadi yang Mark II. Nah setelah itu perbaikan kedua adalah di drivernya. Drivernya dia casingnya casing ininya sudah aluminium ya, boxnya, drivernya maksudnya ya. Yang mix flash masih plastik ya, tentu bagus aluminium lah, kita nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak berpolemik gitu ya. Bagus yang ini aluminium karena pembuang panas ya. Kalau yang dulu adalah plastik, dan yang dulu katanya sering bocor, nggak waterproof ininya, masuk air rusak dia ya. Kalau yang versi ini sudah waterproof. Nah, yang keunggulan yang ketiga adalah dia chipnya chip center ya. Chip center dalam arti dia sama menggunakan chip dempet antara mix flash dengan Mark II, tapi dia center. Jadi putihnya lebih fokus. Putihnya ini ditaruh di center, kuningnya ini nebeng ya, ngerti? Putihnya itu di tengah, kuningnya nebeng ya. Dan dia high beamnya white. Kalau yang mix flash high beamnya adalah yellow ya. Jadi ada 3 perbedaan ya. Ini sebenarnya P730 tapi versi yang bisa berubah warna. Harganya 1.380.000, garansi 1 tahun ya. Ada yang bertanya kepada saya bagaimana cara ubah warnanya. Anda nyalakan, Anda mau ganti warna, Anda matikan, Anda nyalakan lagi. Dia modenya berubah ya, tidak ada remote. Sekali lagi tidak ada remote. Jadi ada yang bertanya, "Pak, saya beli yang ini kok remote-nya mana buat ubah warna?" Tidak ada remote. Bapak tinggal colok aja ke soket asli bawaan mobil, dia langsung nyala ya. Ya, ini putih, kuning, putih kuning. Jadi bisa 3 warna ya. Kuning 3000, putihnya di sini tertulis 5.700 kalau nggak salah. Oh, 5.700 bener. Yang putih kuningnya adalah 4.500. Jadi dia bisa berubah warna putih, kuning, putih kuning ya. Waktu mode putih kuning kita high beam tetap warna putih ya. Pada saat mode kuning kita high beam tetap warna putih ya. Jadi yang bisa berubah warna adalah low beam ya. Low beam. Avanza adalah common positif. Kita coba common positifnya ya. Bisa ya, sempurna. Jadi banyak yang WA ke saya, "Pak, lampu saya kok nggak bisa high beam, Pak, lampu saya kok high beam terus, Pak, lampu saya kok low beam terus, nggak berfungsi ini itu." Saya tanya balik, "Bapak beli bolamnya di mana?" Komplainlah ke yang jual, jangan komplain ke saya karena saya tidak tahu Bapak belinya yang tipe apa. Jadi saya tidak bisa membantu gitu ya. Jadi kalau Anda beli bohlam, tanya dulu dengan yang jualnya kompatibel nggak dengan mobil Anda gitu ya. Jangan sampai Anda udah beli karena mengejar harga murahnya saja, ujung-ujungnya Anda pusing sendiri, minta dijual, tuker tambah, bantu jual. Banyak ya yang seperti itu, "Pak, tolong bantu jual dong, ini nanti udah laku saya beli dengan Bapak." Waduh, jujur terus terang di tempat saya numpuk bro, LED yang minta titip jual ya. Banyak juga yang WA saya nyari second segala macem. Ya saya kasih aja yang tipe-tipe orang titip jual itu ya. Kenapa? Karena nggak cocok dengan mobilnya. Dia tidak bisa high low, tidak bisa ini, tidak bisa itu. "Pak, tolong dong solusinya, mobil saya baru beli LED dari online, ini tidak bisa." Ya Anda kenapa beli yang nggak jelas? Belilah yang pasti-pasti seperti ini gitu ya. Kenapa Anda perlu beli yang pasti? Karena Anda tinggal pakai, tinggal menikmati aja gitu. Duit yang Anda bayar Anda tinggal nikmati. Jangan beli LED yang abal-abal, yang nanti high-nya tidak bisa, dia low beam terus, dia ini terus minta saya desainkan kabel set. Belum tentu bisa bro ya. LED ini justru kita juga jual memilih. Saya juga banyak bro dapat sampel, saya beli sampel LED yang tipe Cree ya, tapi nggak cocok, nggak kompatibel dengan mobil di Indonesia itu banyak. Makanya yang saya jual itu istilahnya yang sudah kompatibel. Kompatibel itu artinya apa? Anda nggak usah pusing, tinggal udah bayar nanti tinggal pasang gitu ya. Jadi banyak sekali yang konsultasi, banyak sekali yang WA ke saya, "Pak, saya beli LED di online kok nggak bisa nyala, Pak. Terbalik, saya coba di power supply di luar bisa, dicolok di mobil tidak bisa." Ya itu karena masalah common ground, common positif. Tidak bisa, karena mobil di Indonesia ini aneh. Jepang, Honda, Mitsubishi, Toyota itu kelistrikannya berbeda bro. Anda nggak percaya, saya punya Mitsubishi Expander, saya juga punya Toyota Avanza, saya juga punya Toyota Innova. Beda bro perkabelannya ya, common ground, common positif. Di Toyota waktu high dia tidak low-nya tidak mati 100%, masih ada 6 volt.
Nah, drivernya kalau nggak kompatibel dia nggak bakal bisa high. Saya jamin. Saya ngomong apa adanya karena saya orang praktek ya. Tiap hari saya berkecimpung di lampu, bro. Selain di lampu, saya juga main saham. Saya juga punya kontrakan. Jadi kita berbagi-bagi ya. Jadi makanya saya selalu mengatur waktu. Makanya kalau Anda sudah konsultasi, saya pasti tanya langsung, Pak, jadi beli. Karena kalau jadi beli saya siapkan barangnya. Kalau enggak, saya beralih ke urusan kita yang lain gitu ya. Jadi saya sehari itu membagi waktu di hobi saya main lampu, jualan lampu, di kerjaan saya yang lain gitu ya. Jadi tolong dihargai waktunya itu gitu ya. Ya, jadi solusinya buat Anda yang bermasalah di lampunya, yang bermasalah di nggak bisa high, nggak bisa beam, kenapa Anda mau beli gitu ya dengan mereka? Banyak yang beli seperti itu, apa dia nggak nanya dulu sama yang jual ya? Dia beli online, ada yang beli online dari luar negeri, ada yang beli ini beli itu, kok mereka kok bisa gitu mempercayakan beli dengan mereka. Giliran masalah konsultasinya ke saya, suruh saya dicariin solusi. Kita saja sudah pusing, bro, kerjaan saya banyak, disuruh mikirin solusi dia ya. Mikirin solusi dia ya itu mendingan dilepas aja, beli baru yang udah pasti-pasti gitu ya. Saya to the point seperti itu karena tiap hari saya semalam terima SMS sampai 400, saya tinggal tidur jam 6 sore, jam 4 pagi saya bangun, saya cek WA-nya ada 400, konsultasi semua isinya ya. Tapi ada juga yang deal, terima kasih Bapak, pagi-pagi saya ditransfer ya. Jadi ini putih kuning, ini putih, ini kuning ya. Kuning high beamnya tetap. Nah, ini common positif, kita posisi common negatif pun bisa ya. Ini ada garansi 1 tahun, bro. Jadi kalau misalnya ngaco error, yang sebelah kiri kuning, sebelah kiri putih, Anda pokoknya nggak bisa sama, kadang-kadang nggak bisa sama, tapi kalau cuma 1-2 kali nggak masalah. Tapi kadang-kadang kalau begitu terus, Anda komplain ke saya tukar baru 1 pasang. Jangan lupa pas bermasalah itu Anda harus videokan. Jadi saya ada buktinya, saya bisa klaim langsung ke distributor ditukar baru, bro. Ya, ngerti? Jadi kalau misalnya kan banyak juga yang mengeluh. Yang beli yang 2 warna, 3 warna, kanan dan kiri nggak bisa sama, nggak masalah, bro. Kita ada garansi 1 tahun ya, rusak tukar baru. Kalau nggak sama itu videokan, klaim ke kita tukar baru ya. Jadi nggak perlu khawatir soal garansinya. Tipe Pro 7 saya maksudnya bertanggung jawab soal garansinya ya. Nah, ini satu lagi, terima kasih. Ternyata Bapak di Kediri ya tadi ya. Ongkirnya 31.000, saya cek di Nganjuk ya. Di Nganjuk Kertosuro. Jadi ini terima kasih Bapak sudah order di Nganjuk Kertosuro. Ini adalah versi upgrade ya. Drivernya kita bungkus saja supaya cepat dan gampang nanti kalau di kemudian hari mau diservis ya. Jadi ini adalah versi upgrade ya. Kita upgrade chipnya, wattnya menjadi besar. Jangan lupa versi ini adalah udah kita bongkar-bongkar, jadi garansi dari pabrik hilang. Garansinya hanya garansi servis. Ya, servis itu dalam arti drivernya bisa diservis, chipnya mati bisa diservis. Dan jangan lupa ini udah menjadi full power 60 watt bohlam ini. Luxnya saya berani menjamin di atas 4.000. Syukur-syukur bisa 4.000, di atas 4.500 ya. Kalau versi standar cuma 3.000, maksimal 3.500. Versi upgrade di atas 4.000 ya. Berharap bisa 4.700. Bisa 4.700 ini. Ini udah bohlam paling terang, bro, saat ini ya. Versi sorotan atas bawah ya, low dan high bisa berbarengan atau bisa juga sebelahan. Nanti cara pemasangannya ini khusus untuk Toyota ya, karena common positif saya udah ngomong, tidak ada rangkaian pembalik, tidak ada rangkaian CAN bus segala macam. Jadi watt 30 watt itu benar-benar ditransfer ke chip ya. Kalau Anda beli DHP, Anda beli F3, dia ada rangkaian CAN bus. Intinya pokoknya Anda beli LED yang ada dia bilang ada CAN busnya, itu biasanya wattnya semu. Wattnya besar tapi luxnya nggak sebesar dengan wattnya, karena ya namanya CAN bus atau ada rangkaian pembalik itu semu semua ya. Nah, ini murni tidak ada rangkaian pembalik, tidak ada rangkaian CAN bus segala macam, jadi wattnya benar-benar ditransfer ke chip LED. Ditransfer ke chip LED, jadi diubah menjadi cahaya ya, seperti itu. Ini udah versi modif, jadi 1 LED ini 2 driver, 1 LED ini 2 driver ya. 60 watt real, 30 watt low beam, 30 watt high beam ya. Versi modifikasi, ingat-ingat cara pakainya ya. Kalau mobil tidak jalan gitu ya, kalau macet berhenti, matikan lampunya ya. Kenapa? Supaya istirahat chipnya adem gitu ya. Karena ruangan mesin juga panas,
Kipasnya juga udah versi upgrade, driver sendiri kencang putarannya. Tapi ya kita harus tahu diri juga cara pakainya ya. Versi atas bawah sorotannya jangan lupa ada jam 11 jam 12, dia full adjustable ya, bisa diputar kemanapun, agak maju agak mundur it's okay ya, maju mundur kiri kanan oke gitu ya. Kipasnya juga sudah versi upgrade ya, putarannya kencang, kalau originalnya pelan ya. Kita coba nyalakan ya. Ini adalah untuk Toyota common positif, tidak bisa dipasang di misalnya Mitsubishi common negatif ya. Ya, kencang sekali. Wattnya adalah 32, Anda bisa lihat di sebelah sini 32 ya. Kita akan tes random aja looksnya secara cepat. Ini silau banget bro, mata sakit ya. Tuh kita taruh di sini ya ininya ya, taruh di sini ya, di atas 4000 ya, kita menjamin tuh ya. Kita secara singkat saja, karena saya harus megangin tripod sama megangin LED, pokoknya ini 4000-an lah. Saya berani menjamin di atas 4000 karena originalnya maksimal cuma 3500, stabil di 3300 ya. Nah ini juga kita akan coba satunya lagi ya. Jadi ini akan dikirim hari ini. Kipasnya awalnya mah silent, tapi kalau dia udah jalan dia kenceng ya. Tuh 4000-an ya. Ya, kipasnya mulai naik ya, suaranya mulai naik ya. Jadi ini versi upgradeable ya, versi sudah dimodif ya, tinggal PNP saja untuk Toyota Innova. Buat Anda yang mau tipe ini Anda harus request ya, saya tidak ada di stok karena ini memang spesial request. Oke, terima kasih. Ini orderannya hari Senin yang akan saya kirim ya. Jadi nanti mungkin siang ada orderan lagi, kita akan review lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, ternyata orderan Pak Rifki itu tadi kan yang P730H1. Ternyata saya cek orderan di Bukalapak ada masuk juga ternyata order 2 set ya. Yang satu lagi adalah Automax DC buat fog lampnya ya. Automax DC. Jadi Automax DC ini harganya murah meriah ya, 680, H11, H16, H8, H9 itu sama harganya ya. Jadi ini dia dua warna. Devalutnya adalah chip kuning di bawah, chip putih di atas. Jadi kuning akan lebih jauh, putih akan lebih dekat sinarnya. Jika Anda merasa wah kurang gitu enak mau dibalik, bisa ya. Bisa dibalik. Ya, ini putih, ini kuning ya, putih, kuning. Ya. Bisa dibalik, bro. Ini dikendorin, diputar ya. Anda bisa lihat video review saya sebelum-sebelumnya ada, dan ini kita review secara cepat saja tes nyalanya karena kita akan segera bungkus. Ya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru, harganya 680.000 saja. Ya, terima kasih. Kita akan bungkus, kita akan pakaikan bubble wrap, jadi nggak perlu khawatir soal bubble wrap ya. Ini yang udah kita bungkus dan ini akan kita bungkus jadi satu. Ya, terima kasih sudah order. Yang belum order masih ragu, tontonlah video saya sebelum-sebelumnya. Terima kasih.